Pada jam 9 pagi, kita mulai menuju perjalanan ke Monumen Pancasila Sakti. Kita sudah sampai nih di Monumen Pancasila Saktinya. Sebelum itu, kita membeli tiket dengan harga Rp3.000 saja per orang. Setelah kita membeli tiketnya, kemudian kita lanjut masuk ke Monumen Pancasila Sakti. Kemudian kita disambut nih dengan selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKI adalah sebuah partai yang didirikan pada tahun 1914 dan sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Partai ini dibubarkan pada tahun 1965. Meski demikian, sampai saat ini masih terdapat keturunan-keturunannya yang dapat mengancam keamanan negara kita ini. Oke, jadi sekarang kita ada di Monumen Pancasila. Kita lihat jalannya ke arah sana yaitu ke Purnawan. Jadi ayo. Usai sumur tersebut ditemukan pada 3 Oktober 1965, kemudian jasad para korban dievakuasi pada 4 Oktober dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sekarang tepat di belakang saya terdapat rumah penyiksaan yang waktu itu jenderal-jenderal disiksa di sini. Setelah mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah penyiksaan, menurut kami, dari peristiwa 30 SPKI dapat kita lihat betapa kejam dan bengis PKI karena ingin menyingkirkan TNI Angkatan Darat yang menjadi penghalang bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya menjadikan ideologi komunis menjadi sistem pemerintahan. Oke, jadi kita berada di pos komando G30 atau di tempat PKI rapat sebelum menyerang para jenderal. Rumah kecil yang dijadikan pos komando ini sebelumnya merupakan rumah milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya yang bernama Sueb. Ya, tepat di belakang saya ini ada dapur umum yang digunakan PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan di 13 PKI di Buaya. Jadi sebelumnya ini rumah ini milik Buani yang dialih fungsikan oleh PKI menjadi dapur umum.
Rumah milik Ibu Amroh ini digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan konsumsi gerombolan G30S PKI di Lubang Buaya. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk. PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. Truk untuk culik jenderal. Truk Dodge 500 ini adalah replika. Dulu kala, truk seperti ini dipakai PKI untuk menculik para jenderal. Mobil ini dirampas PKI dari Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M. Kala itu, truk ada di PN Artayasya yang kini berubah jadi Perum Peruri. Sekarang tepat di belakang kita terdapat monumen 6 jenderal dan 1 perwira. Nah, monumen ini merupakan bukti dari kebengisan PKI pada masa itu. Oke, sekarang kita berada di depan Museum Penyiaran PKI atau Komunis. Di dalam banyak sekali diorama yang menjelaskan tentang bagaimana pemberontakan mereka. Ayo kita. Kemudian kita masuk ke dalam untuk melihat diorama-dioramanya. Berikut adalah diorama 5 yaitu peristiwa revolusi sosial di Langkat. Peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1946, lahirnya Republik Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh kerajaan-kerajaan, terutama yang berada di Sumatera Timur. Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadilah revolusi sosial yang dilakukan oleh PKI, yang tidak hanya menghapus pemerintah kerajaan, tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya, serta merampas harta benda kerajaan. Pada tanggal 9 Maret 1946, PKI di bawah Usman Parinbiru dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Di sebelah saya ini adalah diorama, salah satu diorama dari banyaknya diorama yang kesini yang menjelaskan tentang penghancuran PKI di Soko. Penghancuran PKI di Soko Ponorogo terjadi pada tanggal 28 September 1948. Sebelumnya, Batalion Maladi Yusuf, seorang anggota Partai Komunis Indonesia beserta pasukan pimpinan Sobardi dan pasukan pimpinan Panjang Joko Priyono membuat kubu pertahanan di Desa Soko di kaki Gunung Wilis Ponorogo.
Namun, Kompi Sumadi dari Batalion Sunandar dan Kompi Sabirin Mukhtar dari Batalion Mujayon melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI dari dua arah. Pasukan TNI berhasil menghancurkan PKI, namun sisanya masih dapat melarikan diri. Pada tanggal 30 Oktober 1944, Musola tertembak mati. Di rumah 13 berisi tentang Musola tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. TNI berhasil menguasai beberapa daerah pertahanan PKI sehingga PKI dan pasukannya melarikan diri dan berusaha menguasai Ponorogo. Setelah gagal menguasai Ponorogo, pimpinan PKI terpecah menjadi beberapa rombongan. Musola yang menyamar bersama pengawalnya tiba di desa Semanding, kecamatan Sumotoro, Ponorogo. Di tempat ini, pasukan TNI memerintahkan supaya ia menyerah. Musuh menolak dan melawan sehingga terjadi tembak-menembak. Dalam peristiwa ini, ia tertembak mati. Di samping saya ini ada PKI bersama polisi kita juga. Serangan gerombolan PKI ke asrama polisi di Tanjung Priuk pada tanggal 6 Agustus 1951. Sesudah pengakuan kedaulatan, sisa-sisa kekuatan bersenjata PKI membentuk gerombolan bersenjata di beberapa daerah untuk meneror rakyat. Pada tanggal 6 Agustus 1951, pukul 7 malam, gerombolan ETEH berkekuatan puluhan orang bersenjata tajam dan senjata api serta memakai ikat kepala bersimbol burung merpati dan palu arit menyerang asrama Mobile Brigade Polisi di Tanjung Priuk dengan tujuan merebut senjata. Peristiwa ini diawali ketika seorang anggota gerombolan masuk dengan alasan menjenguk rekannya, namun mereka tiba-tiba menyerang anggota polisi di pos penjaga asrama. Dalam serangan ini, gerombolan berhasil merampas satu senjata brand, 7 karabin, dan 2 pistol. Di belakang saya di sini ada diorama tentang penyerbuan gubernur di Jawa Timur. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur 27 September 1965. Salah satu usaha mendiskreditkan aparatur pemerintah telah dilakukan oleh PKI terhadap Gubernur Jawa Timur dengan dalih akan menyampaikan resolusi tuntutan penurunan harga 9 bahan pokok. Gerwani yang mengatasnamakan Gabungan Organisasi Wanita Surabaya yang dipimpin istri wali kota meminta kesediaan Gubernur Jawa Timur Wiono untuk menerima delegasinya. Gubernur menjanjikan akan menerima delegasi pada tanggal 27 September 1965 pada pukul 10. Namun, yang datang bukanlah delegasi ibu-ibu, melainkan massa PKI. Seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Di Gubernuran, mereka merusak berbagai peralatan kantor dan berusaha menangkap gubernur. Keadaan dapat dikuasai setelah didatangkan bantuan dari ABRI. Sekarang kita berada di Museum Pasegaran. Di sini terdapat foto jenderal-jenderal yang menjadi korban G30S PKI.
Jenderal Nasution. Ade Irma Suryani Nasution adalah putri bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Adik terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahnya. Pengorbanannya berhasil menyelamatkan Jenderal Nasution yang hampir menjadi salah satu korban dari keganasan PKI pada waktu itu. Ini adalah pakaian dan bekas darah dari korban G30 SPKI seperti baju dinas, baju saat disiksa oleh PKI, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Kemudian kita menonton film 30 SPKI. Kamu semua, Anda
Menurut kami, ideologi komunis menganggap individu dan masyarakat kurang penting karena kepentingan negara adalah yang utama. Komunisme hanya memandang hal-hal yang rasional dan nyata atau material saja. Selain itu, dalam sudut pandang kepercayaan pada Tuhan, ideologi komunis tidak mempercayai atau mengakui adanya keberadaan Tuhan, sehingga komunisme intinya adalah gerakan anti Tuhan atau ateis. Menurut kami, hal apa yang dilakukan agar ideologi komunis tidak berkembang di Indonesia? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari pengaruh ideologi komunis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kembali terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terwujudnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, meningkatkan kemanunggalan TNI rakyat sebagai kekuatan yang dahsyat dan sudah teruji keampuhannya dalam menghadapi berbagai ancaman di masa lalu. Yang kelima, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mencegah hidupnya kembali komunis melalui diskusi atau seminar di berbagai kalangan masyarakat. Yang keenam, mewaspadai ekstapol _Napol G30 SPKI dan kegiatannya. Yang ketujuh, mewaspadai upaya penyusupan ideologi komunis dalam tubuh berbagai komponen bangsa, baik pemerintah, TNI atau Polri, swasta, ormas maupun komponen bangsa lainnya.